Oke, selamat datang kembali di dunia kripto dan kali ini seperti video saya sebelumnya memang Bitcoin dan market kripto masih turun deras dan mereka masih belum bisa menembus angka 22.000 ya sebagai the next resistance untuk Bitcoin dan nyatanya sekarang mereka turun lagi ke 20 ribuan. Sekarang kita lihat ya di sini ada berita dari Michael Saylor kalau misalnya MicroStrategy itu sudah membeli 480 Bitcoin lagi ya teman-teman ya dengan harga rata-rata pada saat pembelian 20.000 ya. Sehingga MicroStrategy setelah di average down beberapa kali mereka punya total 129.000 Bitcoin ya dan mereka mempunyai average down price total keseluruhan itu 30.600. Artinya Michael Saylor MicroStrategy masih apa namanya mendapatkan kerugian teman-teman. Kalian bisa lihat harga di 20 ribuan saat video ini dibuat ya. Dan itu artinya meskipun mereka sudah rugi tapi mereka masih tetap optimis. Bayangkan harga rata-ratanya itu masih 30.000 teman-teman. Masih selisih 10.000 ya teman-teman. Jadi ini menurut saya Michael Saylor cukup berani dan masih mempunyai time frame yang panjang untuk Bitcoin dan market crypto teman-teman. Selanjutnya ya The Fed ya teman-temannya mendukung kenaikan 75 basis point pada bulan Juni. Ini kata Presiden Federal Reserve-nya Bank of Cleveland ya bagian negara bagian di Amerika Serikat ya bahwa the next master of kenaikan acuan Fed-nya itu sebenarnya itu 3,4% pada 2022 Desember teman-teman. Dengan target kisaran saat ini itu Juli Agustus 1,5 sampai 1,75%. Artinya selama beberapa bulan ke depan The Fed akan terus berkonsistensi untuk menaikkan suku bunga acuan mereka untuk perlahan menekan laju inflasi di Amerika Serikat teman-teman. Dan ini yang akan berdampak kepada market crypto teman-teman. Dan di sini saya pikir pendapatan suku bunga 3 sampai 3,5% itu sangat penting ya. Karena memang untuk menekan apa namanya laju konsistensinya si kenaikan inflasi teman-teman yang tinggi sejak 40 tahun ya teman-teman ya. Dan kenapa sih kok nggak langsung dinaikkan 7% aja ya? Kenapa suku bunga nggak dinaikkan 7 sampai 8% untuk langsung inflasi itu segera turun teman-teman ya? Karena itu tidak mungkin teman-teman. Karena kenapa? Ketika mereka menaikkan suku bunga 7% bagi orang-orang yang mempunyai keuangan yang sangat baik, mereka akan senang menyimpan uang itu di bank dengan aman dengan imbal hasil suku bunga yang tinggi. Namun bagi mereka yang membutuhkan uang ya, kredit ya, itu akan sangat apa namanya menyulitkan bagi mereka untuk membayar bunga sebesar 7%. Maka The Fed menggunakan check and balance di sini teman-teman. The Fed ya mereka berada di jalur untuk menaikkan suku bunga secara bertahap ya hingga inflasi itu normal teman-teman. Kami bisa menurunkan tingkat inflasi itu sehingga kami bisa mempertahankan nilai ekonomi ke depan di Amerika teman-teman. Dan mereka berharap dengan penaikan suku bunga ini yaitu akan mengurangi pengangguran teman-teman. Karena kenapa? Iya, banyak perusahaan-perusahaan kalau misalnya menaikkan suku bunga mereka bisa berani menyimpan uangnya di bank teman-teman ya. Dan itu bisa memutar periode keuangan mereka untuk menjadikan pembukaan lapangan pekerjaan teman-teman. Itu sisi baiknya untuk ekonomi makro di Amerika Serikat. Namun di Bitcoin dipastikan beberapa bulan ke depan seiring dengan kenaikan suku bunga maka investor akan keluar dari kripto dan akan masuk ke obligasi deposito yang ditawarkan oleh Amerika dengan suku bunga yang tinggi dan sangat aman. Dan saat ini Bitcoin kalian bisa lihat bahwa Bitcoin di daily di sini ada sebuah resisten yang sangat kuat teman-teman ya yang kemungkinan sulit untuk ditembus karena kenapa di sini ada rejection ya secara ini daily teman-teman. Artinya saya kira ini adalah sebuah penurunan bertahap karena memang di rentang Mei sampai Juni kemarin di sini ada sebuah bearish flag ya teman-teman kalian bisa lihat dan mereka jebol ke bawah dan sekarang mereka tidak bisa menembus resisten kuat ini teman-teman. Kalau kita perjelas lagi di 4 jam sebenarnya ya kalian bisa lihat sini dengan sangat cantik sekali bahwa ini membentuk sebuah inverse shoulders yang fake teman-teman. Artinya gagal untuk menembus ke atas. Artinya neckline ini tidak bisa ditembus dan menurut saya the nextnya mereka akan turun teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau kita perjelas lagi dengan moving average 50 dan moving average 200 sebenarnya dia itu sudah exactly downtrend dengan cantik sekali downtrendnya teman-teman. Oke, kalian bisa lihat harga semakin turun teman-teman. Artinya
Kekuatan untuk naik lagi ke 22.000 hingga 24.000 itu sudah sangat sulit sekali untuk Bitcoin. Jadi perkiraan saya masih akan terjadi penurunan lagi untuk Bitcoin, dan time to Serok mungkin belum ada di sini teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat di sini, kita coba perjelas lagi. Ya, menaikkan BTC ya kemungkinan ya, the powernya itu sampai 21.000 teman-teman, sebelum dia turun lagi untuk membentuk sebuah lower low, karena di sini ada formasi lower high yang sangat cantik sekali ya di sini ya. Ini lower high, ini lower high, oke, lower high, dan ini lower low teman-teman ya. Jadi ketahuilah channel downtrend, 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 downtrend. Oke. Nah, kita belum menemukan lower low baru ya teman-teman ya, sorry, lower low, lower low, lower low baru. Oke, di sekitaran 18.900 ya, kemungkinan akan turun lagi. Apakah mereka bisa naik ke 21.000 atau malah mereka akan kekuatan turun ke bawah lebih deras teman-teman. Jadi itu untuk Bitcoin. Tetap semangat bahwa channel downtrendnya masih sangat kuat sekali teman-teman, kalau kalian bisa lihat sini. Oke, ya. Jadi inilah Bitcoin beberapa bulan ke depan, high interest rate-nya masih tinggi teman-teman. Thank you. Yeah.